Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengkajian terhadap kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisar Al-Mufassal karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Kita sudah berada di penghujung tafsir surah Al-Kautsar. Sedikit tambahan terkait dengan firman Allah Ta'ala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Hadis atau ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyatakan disyariatkannya dan disyariatkannya sholat Idul Adha. Karena disebutkan di sini diperintah sholat, kemudian wanhar menyembelih. Ya, dan sholat yang setelahnya menyembelih itu sholat Idul Adha. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa sholat yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha. Ini salah satu penafsiran, dan ini tidak bertentangan dengan penafsiran yang kita sudah sebutkan kemarin terkait dengan sholat secara umum. Karena semua jenis sholat termasuk sholat Idul Adha merupakan wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan bahwa sholat sunnah yang paling utama adalah sholat Idul Adha. Sholat sunnah yang paling utama adalah sholat Idul Adha. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini Idul Adha lebih afdal dibandingkan Idul Fitri dan juga sholat-sholat sunnah lainnya, karena tersebut di sini. Kemudian sebagian ulama ada yang menafsirkan juga wanhar, yaitu meletakkan tangan di atas dada. An-nahr itu di sini. Kalau unta yang ditusuk ketika disembelih itu dinahar di bagian sini ya. Jadi sebagian ada yang menafsirkan wanhar, yakni salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, yakni letakkanlah dua tanganmu di atas an-nahr di sini. Ya. Tapi penafsiran ini dikritik oleh para ulama, ya. Nah, dan ini bertentangan dengan dengan mazhab jumhur al-ulama, di mana mereka mengatakan bahwa tangan ketika sedekap dalam sholat itu tidak diletakkan di atas dada sini, bukan. Tidak di sini, tidak juga di atas dada. Ya. Para ulama sepakat bahwa tempatnya meletakkan tangan itu apa? Bukan di atas dada. Semisal dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau nggak salah juga mazhab Imam Malik, bahwa tangan itu disedekapkan antara dada dengan pusar. Jadi antaranya, bukan di atas dada, bukan di atas pusar, tapi di antaranya. Kemudian dalam mazhab Imam Ahmad itu ditaruhnya di bawahnya pusar. Jadi di bawah, bukan di atas pusar, tapi di bawahnya. Ini dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Sementara Imam Abu Hanifah kalau nggak salah irsal, ya, tidak sedekap. Jelas ya. Jadi ini pendapat Imam 4. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Tidak ada yang berpendapat bahwa taruh di atas dada atau di leher seperti ini. Jadi yang ada adalah imam antara dada dengan pusar atau sekalian di bawah pusar. Jelas ya. Nah, yang menjadi pendapat Imam Syafi'i rahimahullah adalah bahwa tangan ketika sedekah dalam sholat itu antara dada dengan pusar. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini tambahan kemarin terkait dengan potongan ayat ini, fashalli li rabbika wanhar. Kemudian ditutup dengan firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Yani orang yang memusuhi engkau wahai Muhammad itu adalah orang yang abtar, yani terputus dari kebaikan. Kenapa? Karena orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW itu orang kafir. Ya, Nabi Muhammad SAW haram untuk dibenci. Ya, jangankan dibenci karena agamanya, dibenci karena personalnya saya, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram, mengkafirkan, keluar dari Islam. Beda hukumnya kalau membenci sahabat Nabi. Kalau membenci sahabat Nabi Muhammad SAW, itu hukumnya cuma dua. Kalau bukan keluar dari Islam, dosa besar. Sahabatnya Nabi SAW. Kata para ulama, kalau membenci sahabat Nabi karena agamanya, karena ilmu yang mereka bawa, karena hadis yang mereka sebarkan,
ada hadis-hadisnya sahabat yang bertentangan dengan kegiatan dia, akhirnya dia benci sama sahabatnya karena meriwayatkan hadis tersebut misalnya, maka membenci sahabat karena agamanya ini mengeluarkan dari Islam. Karena sahabat hanya pembawa. Kalau kamu benci pembawanya, kamu juga benci yang dibawa, yaitu Quran dan hadisnya. Karena sahabat bukan hanya meriwayatkan hadis, mereka juga meriwayatkan Quran. Ya kan? Dikiranya dari mana kita tahu cara membaca Al-Quran kalau bukan dari para sahabat. Jadi sahabat bukan hanya meriwayatkan hadis, tapi juga meriwayatkan cara membaca Al-Quran dari Nabi SAW. Jadi membenci para sahabat karena agamanya ini perbuatan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Sementara membenci para sahabat karena masalah dunia, misalnya karena ada perang saudara di antara mereka, perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha, perang saudara antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, kemudian dia lebih berpihak kepada satu kubu dan membenci kubu yang lain gara-gara itu, ini hukumnya dosa besar. Karena itulah dalam buku-buku akidah ditekankan oleh para ulama, seorang muslim tidak boleh ikut campur dalam perang saudara di tengah para sahabat. Mereka semua itu berijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Tidak boleh seorang berpihak kepada salah satu kemudian merendahkan sahabat yang lain. Hukumnya haram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak ada rincian kayak gitu. Mau membenci Nabi karena agamanya atau karena dunia, hukumnya mengeluarkan dari Islam. Karena itu bertentangan dengan syahadah yang kedua. Iya. Kata beliau, walau menyebutkan sababun nuzul, salah satu sababun nuzul dari ayat ini ya, dari surah Al-Kautsar ini, wa an-Nasa'i fi Sunanil Kubra an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qal lamma qadima Ka'ab ibn al-Ashraf Makkah. Ya, lamma qadima Ka'ab ibn al-Ashraf Makkah, qalat lahu Quraisy anta khairu ahli al-Madinati wa sayyiduhum. Qala na'am. Kata Ibnu Abbas bercerita ketika Ka'ab ibn al-Ashraf mendatangi Mekah, ya, dia pun orang-orang Quraisy berkata kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, kamu itu orang terbaiknya penduduk kota Madinah dan pimpinan mereka, bukannya begitu? Qala na'am. Katanya Ka'ab ibn al-Ashraf, iya, saya pimpinannya dan orang terbaik di Madinah. Qalu ala tara ila hadzal munbatir min qaumi yaz'umu annahu khairun minna wa nahnu ya'ni ahlul hajij wa ahlus sidah. Ya. Kamu lebih baik dan kamu orang Madinah yang paling baik, pimpinan mereka? Katanya iya. Maka Quraisy mengatakan, kalau begitu bagaimana pendapatmu tentang al-munbatir? Ini orang, ini Nabi Muhammad SAW. Ya. Jelas ya? Ini bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Yang dia membatir min qaumi, ya, yang dia terputus dari kaumnya, ya, yang dia terputus dari kaumnya. Jadi tadinya dia sama-sama dengan kaumnya, dia malah digelari al-amin, orang yang paling terpercaya, ya, gara-gara mendakwahkan dakwah Islam, akhirnya diputuskan dari kaumnya. Ya, bagaimana menurut kamu wahai Ka'ab bin Ashraf tentang orang ini? Muhammad SAW maksudnya. Dia itu mengira, dia meyakini bahwa dia lebih baik dibandingkan kami. Padahal kami ini ahlul haji. Kami ini orang yang mengurusi jamaah haji. Wa ahlus sidana. Ya, mereka Quraisy ini kan mewariskan turun-temurun. Mereka yang pegang kunci Masjidil Haram, mereka memberi makan dan minum, mereka membagikan air Zam-Zam dan seterusnya. Ya. Mereka pemegang kunci Ka'bah. Jadi Muhammad ini mengira dia lebih baik dibandingkan kami, padahal kami yang mendapatkan kehormatan mengurusi rumah Allah ini, ya, mengurusi rumah Allah, mengurusi Masjidil Haram, ya. Maka Ka'ab bin Ashraf berkata, qala anta khairum min, ya, antum khairum min. Maka Ka'ab bin Ashraf mengatakan, kalian itu lebih baik dibandingkan dia, lebih baik dibandingkan Muhammad. Kalian Quraisy lebih baik dibandingkan dia. Maka turunlah ayat ini, fanazalat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci wahai Muhammad justru dia yang terputus. Karena orang Quraisy menggelari Nabi Muhammad dengan al-munbatir, orang yang terputus dari kaumnya. Maka turun ayat membela beliau. Sungguh yang membenci kamu dia yang terputus, bukan kamu wahai Muhammad. Ini terputus dari semua kebaikan.
Wa nazalat alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut ila qawlihi falan tajid lahu nasira wa isnaduhu sahih. Dan juga berkenaan dengan Ka'ab al-Ashraf ini turun ayat alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidak akan kau melihat kepada orang-orang yang diberikan kitab, yang Yahudi di sini. Mereka beriman kepada al-jibt dan taghut. Ya, sampai firman Allah falan tajid lahu nasira. Ini menunjukkan kepada kita di antara faedah terkait dengan sababun nuzul ayat, terkadang ayat itu turun 2 kali. Terkadang ada ayat, beberapa ayat dalam Al-Quran itu turun 2 kali. Makanya kayak sebagian pendapat di kalangan ulama ada yang mengatakan Al-Fatihah itu turun 2 kali, satu kali Makkah, satu di Madinah. Ada berpendapat seperti itu. Ya. Seperti di sini potongan ayat ini, inna syani'aka huwal abtar, kita sudah sebutkan sababun nuzulnya di awal, ya kan? Lagi duduk-duduk beliau tiba-tiba turun ayat surah Al-Kautsar. Setelah itu disebutkan juga di sini ketika orang-orang Quraisy menjuluki beliau Al-Munbatir, turun juga ayat ini. Ya, maka ini ayat inna syani'aka huwal abtar turunnya dua kali. Turun zahirnya begini, Allah a'lam, butuh merujuk ke buku buku ulumul Quran lagi lebih lanjut. Cuman zahirnya di sini adalah inna syani'aka huwal abtar turun sebagai bagian dari Al-Kautsar, kemudian turun tersendiri lagi untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bagaimana inayah, perhatian yang sangat tinggi dari Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya. Allah Ta'ala tidak membiarkan seorang pun mencoba untuk mengganggu, meneror, ya, kemudian melukai, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali turun pembelaan. Kalau ada macam-macam ngomong tentang Nabi Muhammad SAW, turun ayat membela beliau. Ada yang ngomong macam-macam, turun ayat membela beliau. Ini menunjukkan beliau diawasi betul oleh Allah, dilindungi betul. Ya, dilindungi betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itulah tidak boleh seorang itu memutuskan diri dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup, dan memutuskan dirinya dari ajaran Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah meninggal. Siapa yang memutuskan dirinya dari ajaran agama Nabi SAW, tidak mau berhubungan dengannya, ya, tidak ada satupun perkara yang mengaitkan dia dengan syariat Islam, maka dia telah terputus dari semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai penjelasan terkait dengan tafsir surah Al-Kautsar. Tsumma qala hafizahullah ta'ala tafsir surah Al-Kafirun. Tafsir surah Al-Kafirun. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir tersebut, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. yakni sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan, ya, tidak akan menyembah sembahan yang saya sembah. Wala ana abidum ma abadtum, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, amalan kalian, dan bagi saya agama saya. Ini kalau terjemahan seperti ini dalam bahasa Indonesia berulang, ya. Ayat 2 diulang terjemahnya ayat 4, ayat 3 dengan ayat 5. Ayat 3 diulang ke ayat 5, ayat 4 diulang ke ayat 6. Karena terjemahannya sama. Cuma kalau orang paham bahasa Arab, jelas sekali perbedaannya. La a'budu ma ta'budun itu jumlah fi'liyah. Ya. Sementara wala ana 'abidu ma 'abadtum itu jumlah ismiyah. Terjemahnya bahasa Indonesia sama. Terjemahan bahasa Indonesia sama. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi dalam bahasa Arab berbeda sekali maknanya. Ya.
Penggunaan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah ada perbedaan tujuan dan fungsinya. Demikian pula wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, kali ini diulang. Ya, di sini murni pengulangan. La antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini pengulangan persis. Ya, yang akan diterangkan biidznillah taala terkait dengan perbedaan. Ya, mengapa apa hikmahnya ayat ketiga dengan ayat yang kelima itu dibawakan berbeda? Ya, berbeda. Satunya dengan ayat ketiga dengan jumlah fi'liyah, ayat yang kelima dengan jumlah ismiyah. Sementara ayat keempat dan ayat keenam itu sama persis, sama-sama dengan jumlah ismiyah. Akan diterangkan biidznillah taala. Baik, ayat ini surah Al-Kafirun, sebagaimana namanya disebutkan terambil dari apa? Terambil dari ayat atau kata pertama dari ayat Al-Quran, Al-Kafirun. Nah, sebagian ulama mengatakan semua nama surah dalam Quran itu namanya tersebut dalam surahnya, kecuali 3 surah. Jadi semua surah-surah dalam Quran itu nama surahnya tersebut di dalam surahnya, kecuali 3 surah. Yang pertama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak ada kata Al-Fatihah dalam surah Al-Fatihah, kan? Tidak ada. Kalau Al-Baqarah ada kata Al-Baqarah di dalamnya. Ali Imran ada kata Ali Imran dalamnya, dan seterusnya. Jadi semua surah dalam Al-Quran itu namanya tersebut di dalam surahnya, atau bisa kita katakan diambil dari kata di dalam surahnya, kecuali 3 surah. Surah Al-Fatihah, surah Al-Anbiya, dan surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Anbiya menceritakan tentang nabi-nabi, tapi tidak disebutkan kata Anbiya satupun di dalam surah Al-Anbiya. Demikian pula surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya. Ini 3 surah yang namanya tidak terambil dari kata di dalam surah itu. Adapun sisanya 11 surah yang lain, semuanya nama surahnya pasti terdapat dalam surahnya. An-Nas, ya, Al-Falaq, dan seterusnya, termasuk Al-Kafirun ini. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah taala, mulai menafsirkan ayat ini, surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi surah ay yuballighal kafirina amran 'azima. Pada surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir suatu perkara yang sangat besar. Ini perkara yang sangat besar karena inilah intinya tauhid. Intinya tauhid adalah kita menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Saya menyembah sembahan saya tidak menyembah sembahan kamu. Ya kan? Inilah tauhid. Penetapan bahwa hanya Allah Ta'ala semata yang disembah dan meninggalkan semua sembahan yang lain selain Allah. Inilah bentuk penafian, penegasian pada kata la ilaha. Tidak ada sembahan, tidak ada ma'bud, jadi tidak ada satupun sembahan yang berhak untuk disembah. Ini makna dari apa? Wala ana 'abidum ma'abattum. Aku tidak menyembah semua yang kalian sembah. Enggak. Kenapa saya tidak menyembah semua yang kalian sembah? Karena la ilaha. Ya kan? Siapa yang saya sembah? Hanya Allah Ta'ala. Saya tidak sembah semua kesembahan kalian, saya hanya menyembah Allah, illallah. Jadi surah Al-Kafirun ini salah satu penafsiran dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dikatakan la ilaha illallah, apa tafsirannya? Tafsirannya bacakan surah Al-Kafirun. Itu tafsirannya la ilaha illallah. Saya menyembah Allah, tidak menyembah semua sembahan selain Allah. Inilah pengumuman penting, inilah perkara besar yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk umumkan, kabarkan kepada orang kafir. Faqala ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, ya. Al-baqun ala kufrikum, ya. Wahai orang-orang kafir, yakni yang masih tetap berada di atas kekafiran kalian. Wahai kalian yang masih berada
di atas kekafiran kalian. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ini lihat bagaimana Islam menjatuhkan vonis. Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW menjatuhkan vonis. Nah, menyebut orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penamaan kafir. Dan ini adalah penamaan syarat, salah satu penamaan syariat. Maka tidak selayaknya dipermasalahkan. Tidak selayaknya dipermasalahkan. Nah, apa perintahnya? Apa yang mau disampaikan kepada mereka? La a'budu ma ta'budun. Aku tidaklah menyembah semua yang kalian sembah. Minal alihati fil mustaqbal kama anni la a'budu hal an. Aku tidak akan menyembah sembahan kalian ya fil mustaqbal, sampai kapanpun di masa yang akan datang, sebagaimana saat ini juga saya tidak menyembahnya. Nah, ini penafsirannya. Karena a'budu ini apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Jadi saya tidak menyembah, yakni saya tidak menyembah sembahan kalian sekarang, dan saya juga tidak akan menyembah sembahan kalian setelah ini selama-lamanya. Ya. Kemudian fi'il mudhari' atau fi'il dalam bahasa Arab seperti kita katakan tadi, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang dimulai oleh kata kerja. Karena dalam bahasa Arab itu kalimatnya beda. Kalau dimulai dengan kata kerja atau dimulai dengan kata benda. Beda makna yang ditujukan. Dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu menunjukkan apa? At-tajdid, tajaddud, pembaharuan, terperbaharui sesuatu yang berulang-ulang. Jadi maksudnya la a'budu ma ta'budun, yakni aku tidak akan menyembah sembahan kamu kapanpun. Ya, ketika ada kesempatan atau ada penawaran saya tidak akan lakukan. Ketika nanti ada ini lagi saya tidak akan lakukan. Saya tidak akan menyembah sembahan kalian berulang-ulang pada momen apapun, kapanpun tidak akan saya lakukan. Itu apa makna yang dipetik dari a'budu. Selain ia adalah kata kerja mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang, kata kerja juga menunjukkan apa? Sesuatu yang berulang-ulang. Makanya beda itu alhamdulillahirabbil alamin dengan nahmadullah ta'ala. Beda. Terjemahnya bahasa Indonesia kita memuji Allah. Tapi innal hamda itu dimulai dengan kata benda, sementara nahmadullah dimulai dengan kata kerja. Ya. Dan Nabi SAW menggabungkan ini di khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Dua kali memuji. Innal hamda nahmaduhu. Kalimat yang pertama memuji dengan kata kerja dengan kalimat yang dimulai dengan isim. Innal hamda lillah. Kalimat yang kedua nahmaduhu, memuji Allah dengan kalimat yang dimulai dengan kata kerja fi'il. Ya, ini memiliki makna yang berbeda. Dalam bahasa Arab kalau kalimat itu dimulai dengan kata kerja atau kata benda, itu menunjukkan sesuatu yang subur, sesuatu yang kokoh, yang kuat, tidak goyang-goyang, gitu ya, yang mantap, tertanam betul. Maka sehingga makna innal hamdalillah, segala pujian yang sabit, yang kokoh, yang untuk Allah Ta'ala, seutuhnya untuk Allah. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Kata kerja dimulai dengan apa? Kalimat dimulai dengan kata kerja. Maknanya kayak tadi berulang-ulang. Sehingga makna nahmaduhu, jadi kami memuji Allah berulang-ulang. Jadi segala pujian yang sangat besar, yang kokoh, yang kuat hanya untuk Allah, dan kami memujinya berulang-ulang. Itu makna innal hamdalillah nahmaduhu. Ya. Dan ini di antara keindahan bahasa Arab. Nah, sama seperti di sini, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah sembahan kalian, ya, sekarang maupun akan datang, dan penolakan saya ini berulang-ulang. Kapanpun, dimanapun, saya tidak akan menyembah sembahan yang kalian sembah. Jadi ini makna la a'budu ma ta'budun.
Disebutkan di sini semua yang kalian sembah, apapun itu. Walaupun kalian menyembah malaikat, walaupun kalian menyembah nabi. Zaman dahulu ada kaum yang mengklaim menyembah malaikat. Tentu saja mengklaim ya, karena tidak mungkin malaikat itu turun terus dibilang sembah saya, tidak mungkin. Mereka cuma mengklaim yang kami sembah ini malaikat. Malaikat yang turun. Sebagaimana mereka mengklaim menyembah Nabi Isa, menyembah Nabi Uzair, ya, mengatakan Nabi Isa putranya Allah, Uzair putranya Allah, waliyadzubillah. Ini mengklaim. Nabi Musa, Nabi Uzair berlepas diri dan pernah mengatakan sembah saya. Itu klaim semata. Jadi intinya siapapun yang kalian klaim sebagai sembahan, mau dia malaikat Jibril, mau dia nabi yang paling tinggi sekalipun, saya tidak akan menyembah siapapun selain Allah Ta'ala. Saya tidak akan menyembah semua yang kalian sembah. Summa akhbar an halihim. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW menyatakan menyatakan kondisi dia, keadaan beliau, saya tidak akan menyembah sekarang dan akan datang sembahan kalian terus menerus. Itulah pernyataan saya, itulah sikap akhir dari saya. Karena sebelumnya Nabi Muhammad SAW masih biasa dibujuk-bujuk. Ketika di Mekah masih dibujuk, ya, mau apa, tinggalkan ini. Kalau kamu mau harta, kami kumpulkan semua harta kami kasih kamu sampai kamu masih menjadi orang paling kaya. Kamu mau jadi raja, kami akan sepakat angkat kamu jadi pemimpin Quraisy. Kamu mau perempuan, kami kumpulkan. Ya, kamu pilih, terserah yang manapun, kami akan nikahkan dengan kamu. Ya. Dengan pernyataan tegas seperti ini dari Nabi Muhammad SAW, nggak ada lagi toleransi, tidak ada lagi hal-hal yang semacam itu. Dan ini pernyataan yang tegas. Dan kalimat ini saya kira, saya tidak menyembah sembahan kalian, ini kalimat seharusnya menjadi kalimat dari semua pemeluk agama dengan menutup pandang apapun agamanya. Saya yakin semua orang yang memeluk agama begini kata-katanya. Saya menyembah Tuhan saya sendiri, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah di agamamu. Jelas ya? Inilah sakralitas dalam beragama. Nilai sakralnya sebuah agama itu adalah ketika pemeluknya meyakini bahwa yang dia sembah di agamanya itu yang benar, yang lainnya tidak. Saya tidak akan menyembah. Orang Hindu juga mengatakan begitu, saya tidak menyembah siapa yang kamu sembah. Orang yang lain, agama lain juga seperti itu. Begini kalau orang punya akidah yang kuat. Karena itulah seruan-seruan yang mengatakan semua agama sama saja, semua berujung ke surga. Mau sembah A, mau sembah B, sembah C, sama saja. Pemahaman yang menyimpang seperti ini merupakan pernyataan pemahaman yang bertentangan dengan semua agama. Bukan hanya menentang agama Islam. Pemahaman ini musuh dari semua agama. Ini musuh bersama dari semua agama yang harus diperangi. Karena semua pemeluk agama dengan menutup pandang agama mereka benar atau tidak, tapi keyakinan mereka benar, harus mempertahankan akidahnya, agamanya masing-masing, kan begitu. Ketika ada orang yang coba-coba mengatakan, nggak usah terlalu di ini agama, gabung-gabung saja, sama semua agama, ya, semua benar, semua mengajarkan kebaikan. Terus gimana sakralnya agama kalau begitu? Kan begitu. Dia hanya menjadi suatu kayak pemahaman, suatu mazhab yang bisa dipakai hari ini, besok diganti dengan yang lain. Menghilangkan sakralitas beragama. Maka kita katakan ucapan semacam ini bukan hanya ucapan orang Islam. La a'budu ma ta'budun bukan hanya ucapan orang Islam. Semua pemeluk agama, apapun agamanya, pasti begini kata-katanya. Kalau dia beragama dengan baik dan benar, kalau dia percaya dengan agamanya. Jelas ya? Karena itulah paham pluralis yang mengatakan kebenaran itu relatif. Ya, tergantung siapa yang memandang. Kamu bisa memandang agama kamu benar, saya juga bisa memandang agama saya benar. Kalau begitu sama-sama saja semua. Oh tidak.
Kebenaran itu cuma satu. Masing-masing silakan meyakini kebenaran. Allah yang akan menghukumi pada hari kiamat siapa yang betul-betul benar agamanya. Silakan sekarang saling mengklaim agama saya yang paling ini, silakan terserah. Tapi innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghukumi pada hari kiamat di antara mereka pada hal-hal yang mereka berselisih di dunia. Allah yang akan menghukumi. Tapi yang jelas tidak boleh mencampur adukan agama, keyakinan, akidah antara satu agama dengan agama lain. Ini merupakan kemungkaran dan merupakan sebab rusaknya agama tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ini statement pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas. Saya tidak akan menyembah sampai kapanpun sembahan kalian. Maka sudah, enggak usah lagi usaha bujuk-bujuk. Sudah final. Dan menunjukkan yang saya sembah dengan yang kalian sembah beda. Karena Nabi mengatakan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan sembahannya beliau dengan sembahannya orang musyrik beda. Padahal kalau orang musyrik ditanya siapa Tuhan kalian, mereka juga jawab Allah. Orang musyrik Quraisy ini kan keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kan begitu. Makanya mereka yang pegang kunci Masjidil Haram, mereka yang pegang kunci Ka'bah, mereka yang memberi minum air Zam-Zam, mereka yang kasih pakaian kepada jamaah haji. Itu kan pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Ismail dan keturunannya, diwariskan turun-temurun. Maka orang musyrikin Quraisy dulunya mereka berada di atas agama tauhid, mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai di zaman Nabi Muhammad SAW sendiri pun haji dan umroh itu, ya, kalau haji tiap tahun jelas, umroh berkali-kali. Setiap saat mereka mau umroh. Karena haji dan umroh ini peninggalan Nabi Ismail. Makanya orang musyrikin, makanya disebutkan, sudah pernah disebutkan ya, Nabi Muhammad SAW itu haji cuma satu kali setelah jadi Nabi. Tapi sebelum beliau diangkat jadi Nabi, kata Ibnu Hajar, ada kemungkinan beliau pernah haji. Ya, karena orang musyrikin Quraisy tiap tahun haji. Masa iya Nabi SAW sampai umur 40 tahun tidak pernah haji? Kan begitu, kecil kemungkinan. Apalagi umrah, enggak terhitung. Tidak terhitung. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jadi ini saya kira makna dari ayat yang pertama, ya qul ya ayyuhal kafirun. Ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'budu ma ta'budun. Disuruh menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa beliau tidak akan menyembah sama sekali semua yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Ya. Padahal kalau ditanya siapa sembahan mereka, siapa Tuhan mereka, mereka jawab Allah. Tapi kenapa beliau SAW beda? Saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad SAW menyembah langsung kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah, sementara orang-orang musyrik lewat perantara, lewat orang soleh, lewat wali-wali, lewat jin-jin, ya, yang mereka kira itu malaikat, padahal jin. Mereka pakai perantara. Nah, perantara inilah mengambil perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala, inilah yang merupakan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, 5 menit lagi. Iya. Betul, pertanyaan apa saja? Apakah betul pasangan dari surah kafir itu surah Al-Ikhlas, rakaat pertama misalnya dibaca kafir itu Al-Ikhlas di rakaat kedua? Iya, sejumlah ulama sebutkan itu. Makanya kayak Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menamakan al-kafirun juga dengan surah Al-Ikhlas karena kandungannya sama seperti Qul huwallahu ahad. Makanya dua surah ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sebutkan misalnya ketika 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Apalagi 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, rakaat pertama kuliah, kedua Qul huwallahu ahad. Selanjutnya di 2 rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf sunnah 2 rakaat, sama juga. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Qul huwallahu ahad.
Itu 3 tempat yang masyhur ya. Allah a'lam, ada tempat yang lain. Ya, jadi pasangan maksudnya dibaca gitu ya. Topik lain. Ya. Bisa ibadah kurban diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kurban 1 ekor. Kalau masuk di 7 orang itu. Pada dasarnya semua ibadah harta itu boleh untuk orang meninggal, di pesangkan namanya. Mau dia sendirian 1 kambing, sendirian 1 sapi, atau gabung dengan orang yang hidup jadi 7. Untuk patungan jadi 7. Pada dasarnya boleh, tidak ada masalah. Karena ibadah harta itu bisa diwakilkan, bisa bisa dihadiahkan pahalanya untuk orang sudah meninggal. Iya, Pak Ustaz, itu ada saudara di Jawa juga ya, kalau untuk orang tua di sini juga dinyatakan untuk orang tua memotor juga gitu. Tapi kurban dua-duanya kurban. Iya, Tapi sepertinya. iya, Maksudnya di sana dikasih masuk di 7, di sini dimasuk sendiri. iya. Atau dua-duanya maksudnya di sana apakah dinyatakan orang tua di Jawa memasukkan juga di sana di sini juga memasukkan. Gak ada, ya nggak masalah. Berarti kan ya dua-duanya dapat. Nggak ada masalah. Karena kan penyebutan 1 ekor, 1 orang 1 ekor kan minimal. Kalau mau 1 ekor 1 orang 2 ekor juga nggak apa-apa. Itu minimal saja. Terus tujuan kurban yang ada lukanya Ustaz itu bisa dibantu. Kalau luka